Swastiastu. Selamat pagi anak-anak sekalian yang berada di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan beserta keluarga. Dengan selalu menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dan memakai masker. Nah, untuk pembahasan materi kita kali ini, kita dalam materi keluarga sakinah ataupun keluarga sukinah. Adapun pokok bahasan yang kita bahas untuk pagi ini adalah pengertian dan hakikat keluarga sukinah. 2. Keluarga sukinah dalam agama Hindu. 3. Tujuan wiwaha menurut Hindu. 4. Sistem pawiwahan dalam agama Hindu. 5. Syarat sah suatu pawiwahan menurut Hindu. 6. Kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga. 7. Membina keharmonisan dalam keluarga. 8. 5 pilar keluarga sukinah. Dan 9. Pahala anak yang berbakti kepada orang tua. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dan hakikat keluarga sukinah. Kata keluarga di sini terdiri dari kata kula dan warga. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, dari kula dan warga. Sedangkan sukinah itu sama dengan bahagia ataupun harmonis. Artinya, pengertian keluarga sukinah adalah suatu ikatan abadi untuk tercapainya kebahagiaan dan keharmonisan. Dalam hal ini, ada 3 hal penting yang harus dipahami dalam membentuk keluarga sukinah, yaitu 1. Semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama mengenai keluarga sukinah. Yang kedua, kemauan bersama untuk mewujudkannya dengan tindakan-tindakan yang nyata. Sedangkan yang ketiga, semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memeliharanya. Selanjutnya, pawiwahan. Pawiwahan itu artinya ikatan skala maupun niskala, artinya lahir dan batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini sering kita dengar dengan istilah Satya Alaki Rabi. Nah, dengan demikian, hakikat wiwaha adalah perkawinan adalah sebagai yadnya. Yang kedua, perkawinan merupakan awal jenjang grahasta, yaitu dharma agama dan dharma negara. Sedangkan unsur-unsur keluarga sukinah dalam agama Hindu adalah terciptanya kecintaan, selanjutnya kegembiraan, ada lagi yaitu kepuasan, kedamaian, dan yang terakhir adalah ketentraman. Ini sudah harus ada di unsur-unsur keluarga yang sukinah di dalam agama Hindu. Sedangkan tujuan wiwaha menurut agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan. Di sini bisa dengan istilah 100 sumur. Sudah gitu membentuk keluarga sukinah yang berketuhanan. Di sini ada 1 waduk,
satu yagnya, putra yang suputra. Tujuan wiwaha menurut Hindu melaksanakan yannya atau pancayannya, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, membina rumah tangga dan bermasyarakat juga. Sistem pewiwahan yang kita kenal dalam agama Hindu ini tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra, itu ada 8. Yang nomor 1 disebut Brahma Wiwaha, yaitu perkawinan karena pemberian anak wanita kepada pria ahli Weda ataupun disebut Brahmana. Yang kedua, Daiwaha Wiwaha, yaitu perkawinan karena pemberian anak wanita kepada pendeta yang telah berjasa melaksanakan yadnya. Yang ketiga, Arsa Wiwaha, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak laki-laki. Sedangkan nomor 4 disebut Prajapati Wiwaha, perkawinan yang terlaksana karena pemberian anak kepada seorang pria setelah berpesan dengan mantra dan doa. Yang kelima, Asura Wiwaha, yaitu perkawinan yang terjadi setelah pengantin pria memberikan emas kawin sesuai kemampuan atau sesuai keinginannya sendiri. Sedangkan yang keenam, masih dalam sistem pewiwahan dalam agama Hindu yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra adalah yang keenam, Gandarwa Wiwaha, yaitu perkawinan yang didasari suka sama suka antara seorang pria dengan perempuan. Sedangkan yang nomor 7, Raksasa Wiwaha, yaitu perkawinan dengan acara menculik gadis dengan kekerasan. Sedangkan nomor 4 yang terakhir yaitu Paisaca Wiwaha, yaitu perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat bingung atau mabuk. Nah, itulah 8 sistem pawiwahan dalam agama Hindu yang ada di kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, selanjutnya di sini disebutkan sistem pewiwahan menurut tradisi adat Bali. Di sana ada istilahnya memadik, meminang, ngerorod atau merangkat, nyentane atau nyeburin. Nah, memadik di sini ini artinya cara yang terhormat, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang nomor 2, ngerorod atau merangkat. Sistem kawin lari cuman dengan dasar suka sama suka. Sedangkan yang ketiga yaitu nyentana atau nyeburin, di mana perkawinan ini dilaksanakan berdasarkan perubahan status hukum. Sedangkan yang nomor 4, meleganda, perkawinan secara paksa karena mabuk. Nah, kita mengenal syarat sah suatu perkawinan menurut Hindu. Sudah barang tentu ini 1, dilakukan sesuai ketentuan hukum Hindu. 2, upacara dipuput sulinggih atau pemangku. Yang ketiga, kedua mempelai beragama Hindu. Sedangkan nomor 4, perkawinan sudah sesuai tradisi adat Bali atau sesuai rangkaian upacara yang tepat. 5, salah satu calon mempelai tidak terikat ikatan perkawinan yang lain, artinya dia masih sendiri, belum mempunyai pasangan. Sedangkan nomor 6, tidak ada kelainan. Mungkin kalau di sini disebut ya tidak waras atau sedikit bingung atau gila. Yang ketujuh, sudah cukup berumur 21 tahun.
itu sudah cukup. Kalau umur sudah 21 tahun berarti sudah bisa melaksanakan perkawinan. Yang ke-8 tidak mempunyai hubungan darah. Nah, ini artinya tidak ada hubungan darah, artinya tidak boleh dengan saudara yang sudah tentu mempunyai hubungan darah. Selanjutnya, kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga. A. Kewajiban suami kepada istri itu 1. Wajib melindungi istri dan anak-anaknya. 2. Wajib menghormati dan menghargai istri. 3. Wajib memelihara kesucian istri dan keturunannya. Sedangkan nomor 4, wajib memberikan harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan keagamaan. Sedangkan kewajiban ayah kepada anak di sini ada disebut anadata, yaitu mampu memberikan makanan terhadap anak. Yang 2, pranadata, itu artinya mampu membangun jiwa si anak. Yang ketiga, sarirakerta, mampu mengupayakan kesehatan jasmani anak-anaknya. Nah, di sini dikenal dengan istilah pancawida, yaitu 1. Matulung urip rikalaning bayi, nidieu maweh binojanu. Yang ketiga, mangupadiaya. Yang keempat, anyangaskara. Yang kelima, sang amet waken. Nah, itulah yang dapat Ibu jelaskan tentang pawiwahan ataupun perkawinan yang nanti menghasilkan keluarga yang sukinah. Hari ini cukup sekian dulu. Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.